Setelah peristiwa Uhud, keadaan di Jazirah Arab semakin tegang. Permusuhan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah tak kunjung reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada mereka, bahkan mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang miskin di Mekah yang dilanda wabah, hati mereka tetap mengeras. Tidak hanya Quraisy, suku-suku yang sebelumnya bersikap netral atau bahkan bersahabat dengan Islam pun mulai menjauh. Salah satunya adalah Banu Mustalik. Sebelumnya, suku ini memiliki hubungan baik dengan kaum muslim. Namun, pengaruh kaum Quraisy yang menyebarkan kebencian terhadap Islam mulai merasuki mereka. Perlahan, mereka mulai menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ketika kabar ini sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bertindak gegabah. Beliau mengutus beberapa orang untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah kepastian didapatkan, beliau memutuskan untuk bertindak sebelum serangan itu terlaksana. Dengan membawa pasukan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak menuju wilayah Banu Mustalik. Ketika dua pasukan berhadapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghunus pedang. Beliau terlebih dahulu mengajak mereka untuk berdamai dan membujuk mereka supaya mengundurkan diri tanpa pertumpahan darah. Namun, mereka menolak tawaran itu. Pertempuran pun pecah. Dalam waktu singkat, kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Banu Mustalik yang sebelumnya berencana menyerang, kini justru menjadi tawanan perang. Namun, sebagaimana yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sama sekali tidak diperlakukan dengan kejam. Banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam setelah melihat keadilan dan kasih sayang yang ditunjukkan kaum muslimin. Pertempuran ini berlangsung cepat, tetapi dampaknya lebih besar dari yang diduga. Karena di dalam pasukan muslim ada pihak lain yang memiliki niat terselubung. Dalam pasukan muslim yang bergerak menuju Banu Mustalik, ada sekelompok kaum munafik yang ikut serta. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan bergabung, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari harta rampasan perang atau bahkan kesempatan untuk menebar fitnah dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Saat kaum muslim masih berada di wilayah Banu Mustalik setelah kemenangan, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang muhajir dan seorang ansor bertengkar karena masalah sepele, hanya karena menimba air di sumur. Tetapi, seperti api kecil yang disiram minyak, pertikaian kecil ini cepat membesar. Kedua belah pihak mulai saling berteriak, masing-masing memanggil kelompoknya untuk mendukung mereka. Di saat suasana memanas, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan suara penuh racun, ia berkata kepada kaum Ansor, "Kalian terlalu banyak bersabar terhadap kaum muhajirin. Perlakuan baik kalian justru membuat mereka besar kepala. Sekarang mereka berusaha menguasai kalian."
Ia bahkan berani berkata, "Marilah pulang ke Madinah." Kemudian orang termulia di antara warga kotanya akan mengusir orang yang paling hina. Ia ingin menanamkan kebencian di hati kaum Ansor terhadap saudara mereka sendiri. Namun, niatnya tidak berjalan sesuai rencana. Seorang pemuda yang mendengar ucapan Abdullah bin Ubay segera melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay dan pengikutnya membantah semuanya. Mereka berusaha menutupinya dengan berbagai alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan kemarahan, tetapi kebenaran tetap tersebar. Dan kebenaran itu sampai ke telinga Abdullah bin Ubay, putra dari sang pemimpin kaum munafik sendiri. Hati Abdullah muda terbakar. Ia melihat bagaimana ayahnya mencoba memecah belah umat, bagaimana ia berusaha mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tekad yang bulat, ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah menghina Anda. Jika Anda memerintahkan untuk menghukumnya dengan hukuman mati, izinkan aku yang melakukannya. Jika orang lain yang melakukannya, aku khawatir aku akan kehilangan kendali dan membalas dendam, yang membuatku terkena murka Allah." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kelembutan, "Aku akan memperlakukan ayahmu dengan cinta kasih dan perlakuan baik." Jawaban itu mengguncang hati Abdullah muda. Ia melihat perbedaan besar antara sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih dengan sikap ayahnya yang penuh kebencian. Ketika mereka kembali ke Madinah, Abdullah muda mengambil keputusan yang mengejutkan. Di tengah perjalanan, ia menghadang ayahnya sendiri. Dengan suara tegas, ia meminta ayahnya menarik kata-katanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay tercengang dan terperanjat. Seketika ia terdiam. Ia melihat keteguhan di mata putranya. Akhirnya, dengan suara yang penuh penyesalan, ia berkata, "Aku mengakui Muhammad adalah yang termulia, dan aku adalah yang paling hina." Hanya setelah itu, Abdullah muda membiarkan ayahnya kembali ke Madinah. Kemenangan tidak selalu tentang medan perang. Pertempuran melawan Banu Mustalik berlangsung singkat, tetapi ujian yang sesungguhnya terjadi setelahnya, yaitu bagaimana kaum muslimin menghadapi fitnah dan upaya perpecahan dari dalam. Fitnah lebih berbahaya daripada musuh di medan perang. Pertengkaran kecil di antara kaum muslimin hampir menjadi alasan perpecahan besar. Tetapi dengan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu dapat dicegah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempatan untuk menghukum Abdullah bin Ubay, tetapi beliau memilih kasih sayang. Keputusan itu justru menjadi pukulan yang lebih dalam bagi kaum munafik. Akhlak yang menggetarkan hati, di mana cinta kasih dan kebaikan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghancurkan sikap khianat dan kemunafikan. Putra Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan bahwa meskipun keluarganya memiliki niat buruk,
namun ia tetap dapat memilih jalan yang benar. Ia memilih membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan membela ayahnya sendiri. Pertempuran dengan Banu Mustalik bukan sekadar peperangan biasa. Ia adalah pengingat bahwa musuh terbesar umat bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Namun, dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan persatuan, kaum muslimin tetap teguh menghadapi setiap ujian.